Oke, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman ya, kita akan coba untuk ngebahas meme coin nih, teman ya. Jadi gua ada dua meme coin yang bisa dibilang ini bukan meme coin yang early, bukan ya, tapi ini lebih meme coin yang bagi gue pribadi ya akan bisa memberikan kita cuan di tahun 2025 ya, teman. Melihat dari beberapa updateannya ya, seperti itu. Dan meme coin yang gue bahas ini juga bukan meme coin yang early dan masih proses atau gimana ya, karena secara komunitas dan fundamentalnya dia udah kebentuk, intinya seperti itu. Nah, meme apa bang? Ya, kali ini gue akan coba untuk ngebahas meme coin dari Solana, yaitu BONG, dan meme coin Turbo, teman. Nah, nanti bagaimana price actionnya dan ada updatean apa sih mengenai hal ini. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas dikit dan kita nanti akan lanjut untuk price actionnya seperti apa kondisinya. Oke, kita lanjut aja teman, langsung ke coin market cap ya. Kita lihat Fear and Greed Index saat ini itu di level 50. Artinya tingkat ketakutan itu meningkat ya, karena kemarin udah berada di level 60 dan terjun lagi di 50. Dan kalau kita lihat market cap dari cryptocurrency itu mengalami penurunan 1,39%. Ini mengalami penurunan ya untuk market cap all, tapi ya teman, all. Dan kita lihat untuk Bitcoin saat ini berada di level 93 ya teman. Dan di sini juga dominasi market cap masih di 5638, ada penurunan sedikit ya, tapi ya tetap aja masih besar ya untuk dominasi market cap Bitcoin. Nah, kalau banyak yang bang, kapan sih altcoin tiba? Altcoin tiba itu ketika dominasi market cap itu udah nyentuh sekitar 45-39%. Ya, secara historis sih seperti itu. Ya, dan kemungkinan di kuartal 1 2025. Ya, mudah-mudahan sih ya teman ya. Menjelang pelantikan Trump mudah-mudahan akan ada dongerakan harga. Itu seperti itu. Ya. Dan kemarin juga gue udah infokan ya kalau nggak salah temen, udah gue infokan mengenai si apa namanya FTX temen ya. Jadi debitur FTX itu katanya akan gelontorin dana temen ya di bulan Januari temen ya, di bulan Januari temen. Dia akan gelontorin dana kurang lebih itu 16 miliar dan 12 miliar itu berbentuk stablecoin. Nah, apakah gelontoran dana tersebut itu akan memicu allocation tiba, teman ya? Jadi 12 miliar ya dalam bentuk stablecoin itu cukup besar banget. Dan kemarin juga mungkin ada isu yang kurang bagus untuk stablecoin USDT, teman ya, mengenai peraturan MiCA terbaru yang mereka lebih nge-support USDC daripada USDT. Tapi itu udah gue jelasin di grup tele ya, bahwa kalian gak usah khawatir atau gak usah ngefoot dan lain-lain ya, karena peralihan itu nggak langsung secara ngedampaknya itu nggak langsung instan gitu teman ya. Masih banyak orang yang akan menggunakan USDT. Itu kan bagi di Eropa, sedangkan yang pengguna cryptocurrency kan di luar Eropa juga banyak. Intinya seperti itu. Itu khusus di area Eropa aja sih teman ya. Nah, peraturan MiCA itu teman. Itu udah gue jelasin di ini apa namanya, di grup tele gue ya teman. Buat teman-teman yang mungkin belum gabung, silahkan gabung, link gue sediain semua di kolom deskripsi. Intinya seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas Turbo dan ngebahas BONG ya. Jadi kalau kemarin kan banyak yang bilang bang, BONG akan burn tuh 1 triliun lebih ya. Jadi kemarin itu dia memang ngeburn ya, diinfokan ngeburn 1,69 triliun ya. Itu setara sekitar 52 juta US dollar ya, dimana mereka mengurangi total pasokan saat ini menjadi 91 triliun dari 100 triliun teman ya. Tentunya hal ini apakah bisa ngefek ke harga? Biasanya kalau sistem burn seperti ini, itu menjelang burn itu akan ada kenaikan. Ya, kemarin kan ada kenaikan ya menjelang burn, tapi setelah burn dia malah turun, malah lemes gitu ya. Dan nanti akan ada efek ketika memang gue pikir ketika demand udah menguasai sebagian altcoin ya. Yang burn sekarang itu gue pikir nanti akan ada efek push harga yang cukup signifikan atau lumayan. Mengingat BONG ini adalah salah satu meme yang secara komunitas kuat dan dia memiliki utility di dalam projectnya. Ya seperti itu. Ya, ini untuk BONG. Dan untuk Turbo ya,
Turbo ini kan salah satu meme yang bisa dibilang adiknya PP lah ya. Dia juga baru aja ke listing di cek satu juga, dan banyak cek-cek besar yang udah melistingnya. Nah, jadi kemarin ini kan dia juga nginfoin ya bahwa Turbo itu udah kolaborasi dengan si NIR Protocol dan apa itu satunya lagi tuh ya, kolaborasi lah intinya seperti itu. Nah, katanya di sini ya Turbo kontemplasi ya teman-teman, menjelang tahun 2005, mari kita renungkan perjalanan kita di luar biasa di tahun 2004. Turbo telah berkembang menjadi blockchain layer 2 yang fungsional ya. Katanya bayangkan kemungkinan dalam ekosistem kita raih peluang di depan. Nah, dari info ini banyak orang tuh berspekulasi bahwa Turbo itu nantinya akan bisa tembus mungkin di 0,3 sampai 0,5 dolar. Kok sampai tinggi banget tembusnya, Bang? Ya mungkin ya, karena ini termasuk salah satu meme coin dengan supply kalau nggak salah itu 69 miliar. Jadi orang tuh berspekulasi Doge aja supply yang segitu dia bisa tembus di 0,3 gitu loh, dengan supply yang tak terbatas. Ini yang udah jelas-jelas supply-nya 69 dan mungkin yang udah beredar itu hampir mendekati maksimal semua ya, kurang beberapa miliar doang gitu teman. Dan ini juga udah ke listing di banyak centralized exchange. Jadi gue pikir Turbo ini salah satu meme yang bisa kalian pertimbangkan untuk menyambut bull market 2025 ya. Selain tadi kita juga sudah melihat potensi pembakaran bong ya, mungkin saat ini lagi turun tapi no problem, hampir seluruh market turun semua. Nah, mungkin itu ya kedua meme yang menurut gue pribadi, atau updatean news yang menurut gue pribadi ya, atau asumsi gue ya, mengenai Turbo dan Bong yang memiliki big potential untuk di tahun 2025 teman. Nah, sebelum nanti kita akan ngebahas bagaimana marketnya atau price action dari Turbo gitu teman ya, saat ini tuh Get.io ya lagi ada event lagi nih mengenai GT. Sebenarnya ini event yang udah kemarin ya teman ya, jadi ini lebih ke penggunaan GT. Nah, kalau kalian tahu BGB ya teman ya, atau token dari atau koin dari Bitget teman ya, dia mengalami kenaikan 80% lebih ya, lumayan banget. Nah, itu aja supply berapa, 2 miliar ya, itu naik segitu parahnya teman. Supply 2 miliar itu naik lumayan ya teman, naiknya lumayan banget. Nah, ini ya Get.io adalah salah satu pertukaran ya masuk dalam top 10 besar ya centralized exchange. Jadi otomatis kalau kalian tanya kegunaan dari GT itu sendiri itu cukup sangat besar ya. Dan mungkin kemarin udah gue jelasin secara live kegunaan GT, kalian bisa cek di sini nih ya. Kalian bisa tonton video gue yang live itu di kegunaan GT. Nah, ini udah gue bahas semua sebenarnya untuk kegunaan GT. Itu seperti apa? Kalian bisa tonton ini sampai habis, maka kalian gue pastiin 100% kalian tahu apa fungsi GT itu. Nah, yang harus kalian tahu di sini, fungsi GT itu, ini kan token inti atau token utility dari centralized exchange Get.io, teman. Dia memiliki supply maksimal itu hanya 300 juta, teman. Maksimalnya, dia koin ya. Ya, kalau lu lihat cek BGB itu kan memiliki 2 miliar, dia bisa ngepam sampai 6 dolar. Ini yang tadinya di 3 dolar, 5 dolar, saat ini udah mencapai 16 dolar per satu keping. Secara supply ini lebih sedikit, dan ini juga koin. Dan centralized exchange-nya juga masuk dalam 10 besar. Di dalamnya 10 besar, bisa 8, bisa 7 gitu teman ya. Jadi untuk fundamental kita nggak usah diragukan lagi kalau menurut gue pribadi. Nah, dengan adanya peluang GT ini, jikalau kalian memegang GT itu cukup potensinya cukup bagus ya, cukup keren sih kalau menurut gue pribadi melihat dari pertumbuhan GT itu sendiri. Nah, awal tahun 2024 aja ya, dengan 1000 GT dan Anda berpotensi memperoleh sekitar 18.000 US dollar pada akhir tahun, teman. Ya, kalau dengan kalian memegang 1000 GT aja, karena kenaikannya cukup lumayan ya. GT total kenaikannya udah plus 276%, teman ya. Melebihi kenaikan BGB, teman. Ya, staking di 0,94% ya, itu perkiraan APR-nya. Jadi penawaran-penawaran aja sih ini, teman ya. Penambangan startup 6% dan airdrop eksklusif pemegang GT 16% ya. Jadi GT itu bisa kalian gunakan untuk upgrade VIP ya di platform Get.io. Jadi terus bisa kalian gunakan untuk staking juga ya. Stakingnya di mana sih Bang kalau GT kayak gini? Stakingnya di sini teman. Di earn ya, di earn kalian ada di sini. Nah nih, kalian bisa langsung masuk di staking GT. Dan GT juga bisa kalian gunakan untuk mengikuti Get.io startup ya. Dengan kalian memiliki GT, kalian bisa klaim airdrop secara gratis. Ya, jadi banyak kegunaannya, dan kalian juga bisa staking GT juga ya. Di sini staking GT tadi teman ya, dengan menawarkan
APR yang cukup lumayan ini teman ya, perkiraan 10,94%. Ya, penambangan startup mining ya, penambangan startup mining di mana Bang? Di Get.io Startup teman. Kalian tinggal ke sini, di sini startup ya, nanti pindah di startup mining. Nah, kalian tuh nanti bisa staking fleksibel ya di Get.io Startup Mining itu sendiri, gitu loh, dengan memegang GT. Jadi kalian bisa staking GT dan mendapatkan token, ya token yang masuk di dalam kategori startup mining itu. Dan semua sebenarnya ini udah gue jelasin di video ini. Jadi buat teman-teman kalau ingin tahu apa kegunaan GT ya dan keuntungan GT dengan kalian memiliki GT di Get.io, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Ya, ini udah gue bahas semua keuntungan GT, teman. Oke, ya. Dan katanya di sini ya, airdrop eksklusif pemegang GT 16% APR. Memegang GT adalah 100% langkah cerdas untuk meningkatkan portofolio Anda. Ya. Jadi GTN adalah token centralized exchange dari Get.io, teman, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, teman nanti linknya gue sediain semua lah ya di kolom deskripsi, atau enggak kalian nanti bisa tonton video gue yang ini ya untuk lebih detailnya. Oke. Jadi mungkin itu aja sekilas untuk informasi mengenai GT ya. Lu lihat kenaikan harganya cukup potensial banget teman ya, dan saat ini kalau gue lihat memang proyeksi harga ini masih bisa tumbuh dengan melihat supply-nya hanya 300 juta doang ya teman ya. Kalau ingat, kalau ingin masuk tunggu koreksi karena ini kan udah naik teman ya, dia seperti itu teman. Oke, jadi itu aja ya teman, informasi seputar apa sih keuntungan kalian memegang GT di Get.io, dan kan kalian memegang GT biar untung tuh apa sih yang memungkinkan, tadi udah gue jelasin ya sebagian teman, karena GT digunakan untuk coin exchange Get.io. Saat ini pengguna exchange Get.io mencapai 20 juta member di seluruh dunia. Oke, kita seperti itu. Kalau kalian kepo dengan fundamental Get.io, kalian bisa cek-cek di Google lah ya, dan cek di CMC sekalian ya, dia centralized exchange di nomor berapa secara market cap, kalian pasti tahu. Jadi seperti itu ya teman. Oke, jadi mungkin itu aja mengenai GT multiple benefit ini gitu teman ya. Jadi banyak benefit yang kalian dapatkan ketika kalian memegang GT, intinya seperti itu. Oke ya, jadi kita back untuk bahas si Bong dan si Turbo ya. Kalau Bong tadi dia habis melakukan pembakaran ya, melakukan pembakaran yang cukup masif ya, sebesar 1 triliun lebih untuk Bong. Dan untuk GT untuk si Turbo ya, dia di sini menginfokan bahwa Turbo telah berkembang menjadi blockchain layer 2 gitu teman. Sebenarnya untuk Bong ini kan udah gue udah gue cek ya temannya kemarin ya di live kalau nggak salah. Nah kemarin teman ya, ini di time frame 1D ya, dimana kita menargetkan Bong turun di 31, ternyata dia turun sampai di 2,4, dan saat ini dia sedang melakukan atau bisa dibilang ya ngebuat suatu base teman ya, dimana dia kan udah nyentuh di 0,618. Artinya jikalau ini nanti demandnya kuat ya, saat ini masih demand sama sell itu masih imbang ya, karena dia masih konsolidasi. Nah, next target ketika ada suatu kenaikan untuk Bong ya, melihat di nanti di Januari ya, di Januari si FTX itu kan ada gelontorin krediturnya itu ya teman ya, sebesar 16 miliar dengan total 12 miliar tuh berbentuk stablecoin. Nah, gue pikir jikalau ada dorongan yang sangat kuat untuk altcoin yang mungkin semoga aja bisa memicu alt session ya. Semoga ya, baru semoga ya. Gue pikir si Bong itu bisa mencapai di kepala 36 lagi, atau bahkan dia bisa mencapai di kepala 42. Sebentar ya, kalau kita cek secara kenaikannya, gue pikir ini akan ada potensi Bong naik teman, ada potensi Bong naik. Makanya di sini gue mau ukur ya, jikalau dia naik itu nyampe mana ya teman. Nah ini di sini kalau gue cek pakai Fibo ya teman, Bong itu memiliki potensi kenaikan di terdekatnya di 0,38, yaitu terdekatnya, dan gue pikir gue kasih 2 target ya untuk kenaikan Bong ada sampai di sini temen ya. Jadi di kepala 46 sampai kepala 38 sampai 46 itu potensinya. Dan apakah mungkin itu akan terjadi Bang ya? Dan kita lihat teman, kita lihat bareng-bareng teman ya. Dari MACD di time frame 1D kita melihat ini Bong tinggal tunggu demand. Kalau menurut gue pribadi, Bong tinggal tunggu demand di sini ya. Karena secara pola pergerakan MACD di sini, teman, ya, secara pola pergerakan MACD-nya ini bener-bener Bong itu tinggal tunggu demand dan dia hype naik gitu ya. Nah, gue pikir seperti ini.
ya. Jadi artinya saat ini adalah area yang pas banget buat kalian udah bisa masuk di bong ya, teman-teman ya. Karena gue lihat MACD-nya tinggal tunggu demand, teman. Ya, dan kita juga akan lihat ya dari segi RSI juga udah ada di bawah banget ini, teman ya. Kemarin udah nyentuh di 34 dan saat ini mengalami kenaikan. So kita tinggal berarti kan tinggal tunggu gini. Ya, tinggal tunggu kenaikan aja nih, teman. Ya, tinggal menunggu kenaikannya gini ya. Kapan ya? Gue nggak tahu ya, tergantung, semua itu tergantung demand. Dan kita akan coba cek ya demandnya saat ini. Kalau saat ini apakah memungkinkan naik? Belum ya. Lu lihat saat ini demandnya belum ada dan volume transaksinya kecil banget untuk bong. Ya, jadi gue pikir saat ini belum waktunya dia naik. Tapi kalau kita melihat kesempatan dan pola pergerakan dari bong ya, secara MACD-nya ini bener-bener waktu yang pas banget buat kita sudah akumulasi untuk bong. Ya, teman-teman. Oke, melihat beberapa historinya juga plek-ciplek ini ya, sama banget gitu loh. Posisi saat ini adalah momen yang pas menurut gue pribadi untuk masuk di bong. Itu seperti itu, teman ya. Dan kalian pastikan dior dan target kita terdekatnya di 0,38 sampai 0,46. Oke. Oke, jadi seperti itu untuk bong ya. Nah, setelahnya kita akan coba lihat ya market dari si turbo, teman ya. Jadi ini cukup potensial juga untuk si turbo. Nah, bagaimana untuk kondisi turbo sekarang? Kita cek aja ya di time frame 1D. Kita akan coba cek langsung aja, teman. Bagaimana untuk kondisinya ya? Nah, untuk kondisinya sekarang untuk turbo, teman. Nah, ini teman ya. Nah, ini teman. Oke. Jadi kita lihat, teman ya, kemarin kita sempat targetin penurunan turbo itu di 0,008. Apakah nyampe ya, teman? Bentar ya. Oh, belum ya, belum. Jadi masih di 0,09, teman. Dan sebenarnya kemarin kan waktu dia di sini ya, itu kan nih kalian bisa perhatikan ya garis putih yang gua buat ya, teman. Ya, ini memungkinkan naik dan dia cuma hanya bertahan naik di kepala 11 saja. Ya, artinya melihat dari ini, gue pikir ini si turbo ini akan ngebuat suatu kerucut lagi, ya, nih yang gue lihat sih seperti itu. Ya, sebelum dia nanti hype lagi gitu ya, gue pikir seperti itu, teman. Nah ini, ya, ini sebentar ini gue hapus dulu aja ya biar kalian nggak bingung. Nah di sini, gitu teman. Ya. Nah, kita akan lihat ya, kalau misalkan memang dia ngebuat suatu mengikuti alur kerucutnya ini lagi gitu, teman ya. Sebentar. Jadi gue pikir ini mungkin masih bisa turun dan kita akan coba cek ya, apakah nanti memang akan seperti ini gitu pergerakannya gitu, teman ya. Kalau buat gue pribadi nanti pola-pola pergerakannya akan seperti ini, seperti jalur putih ini gitu, teman. Artinya ini akan mengalami suatu penurunan. Nah, di sini kita akan coba cek ya di time frame 1D ya. Di time frame 1D untuk MACD-nya sebenarnya ini memungkinkan untuk turbo bertahan ya, karena candle-candle hijaunya kebentuk di sini, teman ya, bertahan. Tapi ya kalau misalkan demand-nya nggak memungkinkan, ini bisa kemungkinan cenderung turun. Dan kalau gue cek dari segi KDJ, ini memungkinkan turbo itu masih akan turun ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, tunggu aja dulu deh ya KDJ atau siklus perubahan harganya. Dan kita akan coba cek juga dari segi RSI. Ya, jadi RSI ini masih sangat memungkinkan untuk turbo mengalami suatu penurunan dulu ya, sebelum nanti dia akan hype lagi gitu, teman ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, mungkin akan seperti ini. Jadi dia akan mengalami suatu penurunan dulu nih, sebelum dia akan nanti hype lagi. Itu yang gue lihat. Dan kita akan coba cek juga dari segi demand-nya atau volume transaksinya masih kecil banget ya. Jadi kalau kita berharap turbo saat ini naik, gue pikir ini agak berat, teman. Tapi melihat dari potensinya, karena dia udah ada proyeknya blockchain layer 2-nya tadi ya, ini sangat memungkinkan turbo di next di bull market nanti bisa nge-push harganya cukup tinggi ya, karena dia salah satu meme yang banyak ke listing di centralized exchange besar-besar ya, termasuk Cek1 juga, dan dia memiliki supply yang cukup minim daripada yang lainnya, daripada Bong, PP, Shiba Inu dan lain-lain. Ya, dia hanya memiliki supply 69 miliar kalau nggak salah. Ya, jadi cukup potensial banget buat kita sudah mulai masuk untuk si Bong. Ya, kalau ingin kalian maksimal, kalian tunggu aja masuk di area sini nih. Sebentar ya, kita akan coba cek area yang pas enak kita buat masuk tuh di area mana. Sebentar. Ya. Oke, di area sekitar 0,618 itu kena di sini, teman. Sebentar, kita akan tunggu untuk turbo itu turun sampai di sini dulu nih. Ya, di 0,08. Ya, sebenarnya saat ini kalian bisa masuk ya, karena kan dia udah turun lumayan di sini.
dia udah turun sekitar 20% ya dari harga resisten terakhir ya teman-teman. Jadi gue pikir dia akan ngarah di area sekitar 0,618 Fibonacci atau di 0,008 ini ya, di sini kita akan tunggu di area sini lah teman-teman ya. Artinya ini turun kurang sekitar 7% atau 6% lagi dari harga sekarang ya. Kita tinggal tunggu aja sedikit lagi teman-teman ya, baru kita nanti akan masuk teman-teman ya. Dan untuk next target ya, kalau kita acuan ya di sini ya, kalau untuk next target ya kita targetin aja di resisten ini ya, di resisten sini teman-teman ya. Gua akan targetin dia akan ngarah di area 0,1618 Fibo, tapi kita akan targetin di satu ini, di bawahnya pas ya, satu bar di bawahnya itu kena di resisten yang tadinya ya sebelum dia turun di kepala 13 ya. Artinya berpotensi dia naik hingga sekitar 46% ya. Itu seperti itu jikalau dia mengikuti sesuai analisa gua. Itu seperti itu ya teman. Oke, jadi mungkin itu aja updatean gue mengenai Bong dan mengenai Turbo ya, bagaimana potensi besarnya nanti di 2025, dan tetap kalian lakukan Dior. Dan mungkin itu aja ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bicara kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata ya, selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.